Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, saya RR Gusti Basusiwi, NIM 212223100021, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2 Sisi Bekasi. Pada kali ini saya diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan presentasi rangkuman materi 8-13 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat beliau Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Pokok pembahasan, bentuk dan makna kata diksi, paragraf dan kaidah bahasa dalam bahasa Indonesia, membedakan, mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan konvensi naskah dan penyuntingan, kutipan, catatan kaki, bibliografi, naskah ilmiah, dan yang terakhir, draft karangan ilmiah. Materi ke-8, bentuk dan makna kata diksi. Pengertian diksi, kata diksi merujuk pada pilihan kata atau ekspresi yang digunakan oleh penulis atau pembicara untuk mencapai efek tertentu dalam tulisannya atau pidatonya. Ini mencakup pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan makna yang diinginkan dan menciptakan nuansa tertentu dalam komunikasi. Diksi merupakan salah satu elemen penting dalam gaya penulisan dan berbicara yang mempengaruhi bagaimana pesan atau narasi dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Pengertian diksi menurut para ahli KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam bahasa untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan. 2. Pakar bahasa. Para pakar bahasa mendefinisikan diksi sebagai pilihan kata yang mencerminkan gaya atau preferensi komunikator dalam menyampaikan pesan. 3. Tata bahasa. Dalam tata bahasa, diksi merujuk pada pemilihan kata-kata yang paling sesuai dalam konteks tertentu, termasuk pertimbangan tentang tingkat formalitas, nada, dan efek yang diinginkan. Sastra. Dalam konteks sastra, diksi bisa berarti penggunaan kata-kata untuk menciptakan efek tertentu dalam karya sastra, seperti mood, atmosfer, atau karakterisasi. 5. Retorika. Dalam retorika, diksi adalah salah satu dari 3 elemen penting dalam bahasa. Bersama dengan gaya dan susunan kata, ini mencakup pemilihan kata yang tepat untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu. Fungsi dan tujuan diksi adalah sebagai berikut. Mengkomunikasikan ide atau perasaan, mengatur nada dan suasana, membentuk citra atau kesannya, mengaitkan dengan audiens, mempengaruhi atau mempersuasi, menampilkan gaya pribadi atau gaya bahasa, dan memperkaya karya sastra. Jenis-jenis diksi. Diksi konotatif dan diksi denotatif, diksi formal dan diksi informal, diksi kiasan atau figuratif, diksi klasik dan diksi kontemporer, diksi positif dan diksi negatif, diksi teknis dan diksi umum, dan yang terakhir diksi bebas dan diksi terkendali. Ciri-ciri diksi, 1. Presisi kata-kata, 2. Kesesuaian konteks, 3. Ekspresivitas emosional, 4. Varian gaya bahasa, 5. Keterkaitan dengan tujuan komunikasi, 6. Kesesuaian dengan audiens, 7. Kesesuaian dengan gaya penulisan, 8. Daya deskriptif, 9. Keberagaman kata-kata, 10. Kesesuaian dengan kata-kata, dan 11. Kejelasan dan ketetapan. Materi ke-9, paragraf dan kaidah bahasa dalam bahasa Indonesia. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan terkecil dalam penulisan yang terdiri dari satu atau beberapa kalimat yang memiliki ide utama atau gagasan yang terkait. Paragraf berfungsi untuk menyusun informasi menjadi bagian-bagian yang lebih terorganisir dan mudah dipahami. Dalam sebuah teks atau tulisan, paragraf biasanya dimulai dengan kalimat utama atau kalimat topik yang menyatakan pokok pikiran atau ide utama paragraf tersebut. Ciri-ciri paragraf: 1. Satuan terkecil, 2. Ide utama, 3. Kohesi, 4. Koherensi, 5. Struktur, 6. Transisi, 7. Panjang, dan 8. Tujuan komunikatif. Jenis-jenis paragraf: 1. Paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf eksposisi, paragraf persuasif, paragraf komparatif, paragraf sebab akibat, paragraf argumen, dan paragraf konklusif.
Kaidah bahasa dalam bahasa Indonesia. 1. Ejaan dan tanda baca. 2. Tata bahasa. 3. Pemilihan kata yang tepat. 4. Kohesi dan koherensi. 5. Kebahasan yang baku. 6. Kelancaran dan kekeluargaan. 7. Kesesuaian dengan konteks. 8. Kehematan dan keterperincian. 9. Ketepatan dan kehati-hatian. Dan 10. Kreativitas dan inovasi. Kegunaan paragraf. 1. Membuat struktur teks yang jelas. 2. Mengungkapkan ide utama. 3. Memudahkan pemahaman. 4. Memberikan kohesi dan koherensi. 5. Mempermudah navigasi. 6. Mengatur transisi. 7. Memperkuat argumen. 8. Memberikan rangkuman atau kesimpulan. Materi ke-10, membedakan, mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan konvensi naskah dan penyuntingan. Perbedaan konvensi naskah dan penyuntingan. 1. Konvensi naskah. Konvensi naskah mengacu pada aturan yang digunakan dalam menulis teks awal atau naskah pertama. Tujuannya untuk menyalurkan ide atau informasi ke dalam tulisan tanpa terlalu memperhatikan detail kesempurnaan tata bahasa, ejaan, atau struktur kalimat. 2. Penyuntingan. Penyuntingan adalah proses revisi dan perbaikan setelah naskah selesai ditulis. Tujuannya untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca, gaya penulisan, dan kejelasan informasi. Fungsi dari konvensi dan penyuntingan naskah. 1. Fungsi konvensi naskah. Menyalurkan ide awal konvensi naskah memungkinkan penulis untuk menyalurkan ide-ide awal tanpa terlalu banyak memperhatikan detail teknis seperti tata bahasa, ejaan, atau struktur kalimat. Ekspresi diri memberikan kebebasan kepada penulis untuk mengekspresikan diri atau mengembangkan ide dengan bebas tanpa terlalu dibatasi oleh aturan tata bahasa yang ketat. Membangun kerangka tulisan. Konvensi membantu dalam membangun kerangka tulisan dan menyusun informasi secara kasar tanpa terlalu terpaku pada perbaikan teknis. Fungsi penyuntingan naskah. Perbaikan kesalahan teknis. Penyunting naskah berfungsi untuk mengoreksi kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca guna meningkatkan keakuratan dan kejelasan tulisan. Peningkatan gaya penulisan melibatkan perbaikan dan peningkatan gaya penulisan agar tulisan lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan target audiens. Menghilangkan redundansi dan kelambatan penyuntingan membantu menghapus bagian redundan atau lambat, sehingga meningkatkan keterbacaan dan daya tarik tulisan, memastikan kohesi dan koherensi, menjaga kohesi antar paragraf dan koherensi dalam alur pikiran secara keseluruhan. Materi ke-11, kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Pengertian kutipan. Kutipan adalah penggunaan langsung dari kata-kata atau ungkapan yang diambil dari sumber tertentu seperti buku, artikel, dan pidato. Fungsi kutipan. Kutipan dapat digunakan untuk mendukung argumen, memberikan bukti, atau menyoroti pendapat atau ide seseorang. Jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah penggunaan tepat dari kata-kata asli yang diambil dari sumbernya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung atau juga disebut sebagai kutipan tak langsung adalah penyampaian kembali ide atau informasi dari sumber tersebut dengan menggunakan kata-kata penulis itu sendiri. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki ada suatu bentuk penulisan yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau referensi terkait dengan teks utama suatu karya. Tujuan catatan kaki yaitu memberikan transparansi dan keakuratan kepada pembaca. Catatan kaki sering digunakan dalam penelitian ilmiah, makalah akademis, dan karya tulis lainnya untuk mendukung pernyataan atau mengacu pada sumber-sumber tertentu. Pengertian bibliografi. Bibliografi adalah daftar yang merinci sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam suatu karya tulis, seperti buku, artikel, makalah, atau laporan. Tujuan bibliografi yaitu memberikan informasi yang cukup kepada pembaca agar mereka dapat melacak dan memeriksa sumber-sumber yang digunakan oleh penulis untuk mendukung argumen atau informasi yang disajikan. Penggunaan bibliografi biasanya ditempatkan di akhir suatu karya dan disusun secara alfabetis berdasarkan nama penulis atau judul sumber. Informasi yang biasanya disertakan dalam bibliografi antara lain nama penulis, judul lengkap sumber, penerbit, tahun penerbitan, dan nomor halaman jika merujuk pada bagian tertentu dari sumber tersebut. Materi ke-12, naskah ilmiah. Pengertian naskah ilmiah. Naskah ilmiah adalah karya tulis yang menguraikan penelitian, temuan, dan analisis yang dilakukan dalam bidang ilmiah tertentu. Elemen inti dalam naskah ilmiah. 1. Abstrak.
Merangkum secara singkat tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil utama serta kesimpulannya. 2. Pendahuluan, menguraikan latar belakang penelitian, menyajikan tujuan penelitian, dan merinci pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. 3. Metode, menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian, termasuk desain penelitian, sampel yang digunakan, instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hasil, menyajikan temuan utama dari penelitian, biasanya berbentuk tabel, teks, dan gambar untuk memperjelas hasil penelitian. 5. Pembahasan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. 6. Daftar pustaka, mencantumkan semua sumber yang dikutip dalam naskah, baik dalam teks maupun dalam daftar pustaka. Terakhir, materi ke-13, yaitu draft karangan ilmiah. Penjelasan karangan ilmiah adalah versi awal dari karya tulis ilmiah yang sedang dalam proses penulisan dan pengembangan. Penulis menguraikan ide, argumen, dan struktur yang akan disertakan dalam naskah akhir. B. Elemen dalam karangan ilmiah. 1. Pendahuluan. Menyajikan latar belakang topik, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. 2. Tinjauan pustaka, merangkum penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam karangan ilmiah dan menunjukkan bagaimana penelitian tersebut mengarah ke penelitian yang sedang dilakukan. 3. Metode, menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian termasuk desain penelitian, sampel yang digunakan, instrumen, dan teknik analisis yang diterapkan. 4. Rencana analisis, merinci rencana untuk menganalisis data yang akan dikumpulkan selama penelitian. 5. Antisipasi hasil, mencoba memprediksi hasil yang mungkin diperoleh dari penelitian dan alasan hasil tersebut penting. 6. Referensi awal, penulis menyertakan referensi awal yang akan digunakan dalam penulisan naskah akhir. 3. Tujuan draft karangan ilmiah, bertujuan membantu penulis mengorganisir ide dan informasi sebelum menulis naskah terakhir, yang memungkinkan penulis untuk mengembangkan gagasan secara sistematis sebelum menghasilkan karya akhir yang lengkap dan koherensi. Kesimpulan dari materi 8 sampai 13 yaitu secara keseluruhan kombinasi kata diksi yang tepat, pengikutan konvensi naskah, penyuntingan yang cermat, dan pengembangan karangan ilmiah yang terstruktur adalah kunci untuk menghasilkan tulisan yang kuat dan meyakinkan. Proses ini memerlukan perhatian terhadap detail, pemilihan kata yang cermat, serta komitmen terhadap standar kualitas yang tinggi. Mungkin dari saya cukup sekian. Atas kesalahan atau kekurangan penyampaian presentasi materi kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak mengurangi rasa hormat terucap untuk yang terhormat beliau Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya menyampaikan presentasi guna memenuhi tugas UAS kali ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.